Assalamualaikum. Hai, selamat datang di video sederhana aku. Hari ini aku mau ngapain ya? Aku mau benar, aku mau nyuci perhiasan. Nah, ini kebetulan ada perhiasan langganan aku yang perlu dicuci. Ini bahannya perak ya, atau silver. Kok perlu dicuci sih kalau perak? Iya, kalau perak itu memang gampang teroksidasi. Dia tergantung keringat pemakainya juga, dan bisa berubah warna kalau terkena kayak alkohol, kayak parfum, hand body. Jadi kalau misalnya udah kusam, udah berubah warna, apalagi sampai kehitaman, itu perlu banget diservis di tempat pencucian perhiasan. Contohnya kayak punya aku ini ya. Banyak yang tanya, aku perempuan kok nyuci kayak gini, belajarnya dari mana? Aku belajarnya dari orang tua sih. Kebetulan abah sama mama aku itu punya toko aksesoris perhiasan dan juga tempat servis perhiasan juga. Nah, ini contohnya, lihat kalung yang udah dipakai itu bisa berubah kusam. Jadi memang sangat perlu untuk dicuci. Ada sih beberapa tutorial di YouTube aku lihat cara mencuci perak yang kayak pakai soda kue, pakai sampo, pakai pakai pasta gigi. Itu aku pernah lihat dan aku pernah coba. Kalau misalnya kusamnya sedikit sih bisa ya putih lagi, cuman kalau udah kayak kusam butek banget itu aku coba nggak bisa. Nah, tadi kebetulan sikat aku jatuh, jadi diambilin sama pegawai aku. Nah, ini setelah perhiasan tadi kucelupin ke air ajaib, air perak. Nih lanjut disikat-sikat. Kenapa perlu disikat? Karena kalau perhiasan udah dipakai lama itu kan biasanya ada kotoran-kotoran yang menempel di sela-sela permatanya atau di sela-sela perhiasan itu. Jadi memang perlu disikat. Ini sikatnya nggak kuat-kuat banget kok, sikat-sikat ringan aja. Nah, nanti kalau udah selesai disikat akan dicelup ke air kedua, baru dilakukan penyanglingan biar perhiasannya makin mengkilat. Ini aku lanjut dulu sambil nemenin aku nyuci. Aku mau cerita sedikit. Aku udah bisa nyuci ini dari lama sih, tapi aku baru aplikasiin sekitar 2 atau 3 tahun. Karena aku baru buka toko perhiasan ini sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu. Sebelumnya aku kerja di mana? Sebelumnya aku kerja bidan. Jauh kan ya? Cuman setelah menikah, aku putusin mau jadi ibu rumah tangga. Karena kalau jadi bidan atau jadi pegawai atau jadi karyawan itu kan jam kerjanya jam kerja terbatas, bukan sih, maksud aku jam kerjanya kan udah diatur ya, sudah ada konsep jamnya gitu. Jadi aku setelah menikah aku pengen full sama keluarga dan bisa libur suka-suka, makanya aku putusin untuk berwirausaha aja. Sambil juga aku kemarin kuliah dan baru selesai tahun tadi, aku lanjutin kuliah S2 aku. Tapi ya tetap ternyata aku lebih menikmati untuk berdagang. Nggak bisa ngejat sih, karena rezeki orang masing-masing ya. Aku udah pernah ngerasain jadi pegawai, udah pernah. Jadi sekarang aku mau usaha sendiri aja. Dan ini aku di toko juga nggak tiap hari ke toko ya. Jarang-jarang sih aku ke tokonya kalau ada cucian gini, atau misalnya ada pelanggan yang cari aku buat order atau custom perhiasan, baru aku ke toko biasanya. Karena aku seringnya di rumah nemenin 2 bocil-bocilku itu
Sayang aja gitu kalau misalnya aku kerja tapi anak-anakku titipin ke baby sister atau gimana. Karena dulu aku lama sih baru dikasih momongan sama Allah, jadi kayak aku lagi memanfaatkan waktu aja membersamai mereka. Apalagi ini kan di 5 tahun pertama mereka ya. Kilas info tadi, lanjut nyuci-nyucinya. Nah suami aku kemana? Kok aku yang kerja gitu? Oh suami aku kerja juga kok. Dia salah satu pegawai di BUMN juga, di apoteknya. Nah ini aku mau menyangling. Ini alatnya ya. Itu ada air apa itu? Itu air sabun dan juga air sunglingan. Nah kebetulan perak di tangan aku kulihat juga kurang mengkilat, jadi sekalian deh aku cuci biar sekalian disanglingin. Perak emang gitu say, kalau lama dipakai pasti berubah. Kalau ada yang bilang perak dipakai tahunan gitu nggak berubah, antara keringat orang itu yang bagus atau perhiasannya yang jarang dipakai. Biasanya sih kayak gitu. Cuman kalau perhiasan perak yang tiap hari dipakai itu biasanya dalam jangka beberapa bulan atau beberapa minggu memang akan kusam. Emas aja kalau kelamaan dipakai itu kusam say, apalagi perak ya kan. Nah ini udah 10 menit aku sangling. Saatnya kita keluarin dari mesin. Aku cari saringan. Duh keberibet kan aku ngomongnya jadinya. Ini aku cari saringan dulu. Oke. Itu aku ke belakang buat nyalin airnya. Sambil nyuci, bilas pakai air bersih. Nanti setelah kita bilas baru kita keringin dan kita taruh di kompor penghangat. Ini aku lama banget ya, sorry ya, cuman lihat pemandangan gitu doang. Dan mohon maaf meja kerja aku berantakan, berdebu dan sebagainya. Ini sebenarnya minggu tadi udah aku bersihin dan kotor lagi. Maklum ya, kalau air ajaib ini kan ada mengandung zat-zat kimia gitu. Jadi memang kadang alat-alat gampang banget buat kotor gitu loh. Udah sering ku bersihin tapi ya begitu lagi, ya sudahlah, aku pasrah aja. Nah ini aku beresin alat sanglingannya dulu. Kita ambilin perak-perak tadi yang udah selesai. Tuh lihat kan warnanya udah berubah, udah agak putih gitu. Nanti di terakhir ku tunjukin ya hasil sepuhan aku gimana. Nah habis nyepuh ini udah aku pulang ke rumah. Tokoku dilanjutin sama pegawai aku yang jaga. Nah ini ku alasin tisu dulu ya biar nggak gosong di kompornya. Berapa lama ditaruh di kompor? Mungkin sekitar 2-3 menit cukup kok, dia udah kering juga. Nah tara, ini dia hasilnya. Tuh kalung yang hitam tadi udah mulai putih lagi kan. Ini putihnya kok beda-beda ya. Iya, karena jenis peraknya beda-beda. Ada perak lokal Banjar, ada perak yang dikrum. Nah ini penampakan toko aku. Terima kasih udah menonton video aku. Assalamualaikum.